Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Bima Haryawibisana. Dan di sini langsung saja saya bacakan profil singkat daripada beliau. Beliau mengenyam pendidikan dari Institut Teknologi 10 November untuk S1-nya yang lulus pada tahun 1985, kemudian melanjutkan S2 dalam bidang sistem informasi dari Amerika. Begitu juga kemudian untuk S3 juga dari Amerika, yaitu dalam bidang Public Policy and Administration dari University of Pittsburgh yang selesai pada tahun 1996. Bapak Ibu sekalian, Pak Bima Haryawibisana saat ini merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan materi untuk berikutnya. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Bima Haryawibisana, kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Jasman, Dekan FISIP, Pak Basri, moderator, dan tentu saja narasumber Pak Prof. Agus Pramusinto dan Dr. Safrisal, serta para peserta webinar yang diikuti secara online ini. Mungkin biar saya saja yang share screen ya. Terima kasih. Saya coba share screen. Nah. Yang akan saya sampaikan ini mungkin materinya akan sama dengan Prof. Agus tadi, tapi saya akan mencoba dengan bahasa yang berbeda karena ilmunya ya sama saja gitu ya. Jadi kita coba membuat variasi. Saya akan berangkat dengan suatu keyakinan bahwa reformasi birokrasi saat ini merupakan suka atau tidak suka suatu keharusan. Presiden telah menyampaikan beberapa kali dalam forum-forum yang resmi. Tapi tanpa Presiden sampaikan pun, seharusnya pemerintah harus sudah melakukan reformasi birokrasi ini bukan karena itu perintah, tapi karena ini memang diperlukan oleh negara dan masyarakat. Sebagai awalan, saya akan mencoba menyampaikan beberapa data-data yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita bekerja. Yang pertama adalah sebetulnya kita sudah punya suatu roadmap dari awal birokrasi ini, kemudian kita menginginkan suatu birokrasi yang berkelas dunia, itu dengan Perpres, Grand Design. Walaupun menurut saya Perpres ini sudah perlu di overhaul secara masif karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang. Kita mestinya sudah berada dalam performance based bureaucracy, tapi tidak semua instansi sudah sampai pada titik itu. Nah, selanjutnya kita harusnya akan menuju pada dynamic governance birokrasi berkelas dunia. Ini data statistik ASN kita per 30 Juni. Kita bisa lihat dari 100% ASN kita, guru, dosen, dan tenaga medis ini mencapai 45%. Jadi dari 4,121 juta itu 45% adalah guru, dosen, dan tenaga medis. Sisanya ini yang bekerja di pemerintahan. Nah, yang sebagai pejabat struktural itu 11%. Tenaga teknis ini tenaga fungsional itu 6%. Yang administrasi ini 38%. Administrasi ini clerical. Jadi tenaga administrasi ini sebagai satu satuan kelompok mencapai jumlah yang paling besar di dalam birokrasi. Kita perlu bertanya, apakah dengan tenaga administrasi yang demikian besar ini, kita akan bisa mencapai birokrasi yang berkelas dunia? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini
ini menjadi PR besar. Dari sisi gender, wanita sudah lebih banyak dari pria. 52% dari PNS kita itu adalah wanita. Daerah 77% jumlahnya, sedangkan pusat 23%. Nah, kita lihat data-data dari Government Effectiveness Index. Saya ambil hanya negara ASEAN saja dari World Bank. Singapura berada di atas, nomor 2-nya Malaysia, nomor 3-nya Thailand, nomor 4-nya Indonesia. Nah, ini sedikit di atas world median, jadi di atas angka rata-rata dunia. Thailand, Vietnam itu sebetulnya sudah mengejar Indonesia pada titik ini. Jadi kita dari suatu negara yang tadinya nomor 1 di ASEAN tahun 67, sekarang ini kemudian menjadi nomor 5. Kita lihat juga mengenai ranking talent di ASEAN. Singapura overall dunianya 10, kita 41, di atasnya ada Malaysia. Kemudian Thailand 43 dan Filipina 49. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, maka investasi pemerintah atau investasi publik untuk mengembangkan talent itu di Thailand lebih besar daripada di Indonesia. Ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi investasi untuk human capital di sana lebih baik daripada di Indonesia. Ini juga perlu hati-hati agar kita tidak tertinggal lebih jauh lagi. Indeks daya saing kompetisi kita, ini kita dunia nomor 50. Singapura itu nomor 1, Malaysia nomor 27, Thailand nomor 40 dunia, kita nomor 50, Filipina nomor 64, dan ini Vietnam nomor 67. Tapi yang perlu dilihat adalah 50 daya saing ini. Daya alamnya hilang, maka Indonesia akan terpuruk menjadi nomor 99 atau 100. Jadi dari sisi human capital ya kita masih rendah sebetulnya competitiveness index kita. Nah, kemudian inovasi. Kita sering mendengar bahwa inovasi adalah kemampuan untuk bertahan hidup di masa depan. Jadi future survival kita akan sangat tergantung pada inovasi. Kita lihat kalau dari sisi ASEAN kita nomor 7. Singapura itu nomor 1 di sini, ranking dunianya 7. Kemudian Malaysia, dia nomor 2 di ASEAN, ranking dunianya 37. Vietnam, dia nomor 3, ranking dunianya 47. Thailand, ini di ASEAN nomor 4, ranking dunianya 51. Brunei Darussalam dan Filipina, ini sudah di atas kita. Kita nomor 7 di ASEAN untuk inovasi. Jadi inovasi ini menjadi sesuatu yang lumayan langka sebetulnya. Dan kita cukup berterima kasih dengan COVID-19 ini, karena dengan COVID itu tiba-tiba inovasi kita berhamburan. Jadi banyak sekali inovasi yang dibangun di dalam kurun waktu 5 bulan terakhir ini. Ini yang perlu dijaga kondisi itu sehingga inovasi kita terus bermunculan. Nah, kalau kita lihat dari indikator kemakmuran, kita berada pada posisi 69. Indonesia itu masuk G20. Apa G20 itu? Indonesia adalah 20 negara dengan pendapatan terbesar, dengan GDP terbesar di dunia. Kita nomor 16. Tapi dari sisi kemakmuran, kita nomor 69. Ya. Ini kemudian perlu kita lihat, kita evaluasi sebetulnya bagaimana kita bisa membuat pendapatan secara negara itu GDP menjadi relevan dengan GDP per kapitanya. Jangan GDP-nya tinggi, kita masuk G20, tapi begitu dilihat dari sisi kemakmuran kita rendah. Nah, oke. Saya mencoba membuat suatu conceptual framework dengan membuat triple disruption. Ini mungkin belum ada, jadi mudah-mudahan diterima orang gitu.
kalimat ini, triple disruption. Disrupsi berlipat 3. Jadi yang pertama adalah Industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah disrupsi yang pertama yang sebetulnya mengharuskan kita untuk mencoba beradaptasi, dan kemudian bisa bertransaksi dengan dunia luar dengan tingkat kompetisi yang memadai. Nah, kita sudah punya roadmap untuk Industri 4.0 ini, diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian, dan kita juga sudah mulai menerapkan itu. Nah, disrupsi yang kedua adalah millennial disruption. Millennial disruption ini sanggup mengubah cultural values dan juga demographic opportunities. Jadi PNS sekarang yang mulai masuk tahun 2014 sampai sekarang itu milenial. Mereka bekerja dengan proses bisnis yang berbeda dari senior-seniornya. Dan banyak yang terkaget-kaget dengan itu. Gitu ya. Nah, ini disrupsi yang kedua. Nah, 2 disrupsi ini kemudian dipercepat dengan sangat luar biasa oleh disrupsi yang ketiga, COVID-19. Nah, COVID-19 ini memaksa melewati Industri 4.0, melewati millennial disruption, langsung menuju Society 5.0. Nah, dengan COVID ini tiba-tiba kita mendadak digital. Di tempat saya di BKN itu sudah ada Vicon seperti ini dan kita sudah gunakan selama lebih dari 9 tahun. Tapi tidak laris, tidak laku gitu ya. Tidak laku. Hanya dalam situasi terdesak saja kita menggunakan Vicon. Sekarang ini kalau saya tidak ada undangan Vicon untuk rapat, itu rasanya kok hari ini tidak bekerja gitu. Jadi semuanya mendadak digital, semuanya mendadak Vicon dengan Zoom, dengan Webex, dengan macam-macam, dan mencoba menyelesaikan pelayanan publik secara digital pula. Jadi kita punya disrupsi bermacam-macam, triple ini, dan alangkah baiknya kalau kita tidak hanya mendapatkan masalah dari disrupsi ini, kita juga harus mengambil manfaat dari disrupsi ini sehingga kita bisa memasuki Society 5.0 ini dengan lebih siap. Nah, ketiga disrupsi tadi, triple disruption tadi, itu menciptakan VUCA. VUCA ini volatility, uncertainties, complexity, dan ambiguity. Ini derajat pemahaman dan derajat predictability-nya berbeda-beda. Jadi saya buat dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, bagaimana mengatasi volatility, uncertainties, complexity, ambiguity? Volatility itu perubahan yang erratik, yang liar. Uncertainty itu tidak pasti. Complexity adalah kompleksitas, kemajemukan, dan ambiguity ini ketidaktentuan. Nah, kita perlu mengatasinya dengan VUCA juga. VUCA yang kedua adalah vision, adalah understanding, pemahaman, clarity, kejelasan terhadap suatu masalah dan solusinya, dan awareness. Jadi kita perlu VUCA yang kedua untuk menjawab VUCA yang pertama. Dan VUCA yang kedua ini membutuhkan perubahan mindset dari yang tertutup menjadi lebih terbuka, lebih open mind. Karena kita tidak yakin yang kita miliki saat ini, yang kita percayai, yang kita kuasai bisa untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita perlu lebih terbuka dengan metode lain, dengan belief system yang lain yang mungkin bisa membawa kita lebih sukses di masa depan. Saya ingin sedikit menyitir Jack Ma, founder dari Alibaba. Jack Ma mengatakan masa depan itu bukan tentang kompetisi dari pengetahuan. It's not about the competition of knowledge. Tapi masa depan adalah kompetisi tentang kreativitas. Competition of creativity. Kompetisi tentang imajinasi. Kompetisi tentang pembelajaran. Dan kompetisi tentang kemerdekaan berpikir. Kalau kita tidak berani keluar dari box, nah ini yang menjadi susah. Karena kita tidak kreatif, tidak
tidak imajinatif, tidak inovatif. Dan kalau kata Bu Tejo mungkin yang sekarang lagi viral, tidak solutif, tidak memberikan solusi. Gitu. Nah, ini mungkin perlu kita pegang, bahwa kreativitas, imajinasi, pembelajaran yang terus-menerus dan kemerdekaan berpikir itu menjadi penting di masa depan. Nah, kita melihat the changing context of work. Jadi bagaimana dunia kerja ini berubah. Ini saya beri warna yang berbeda. 1, 2 ini lebih kepada Industri 4.0, yang 3, 4 ini lebih pada millennial disruption, yang 5 ini pada COVID. Jadi ketiga kelompok ini, itulah yang membuat perubahan yang luar biasa dalam bagaimana pekerjaan dan cara kita bekerja itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Nah, change everywhere. Perubahan terjadi di semua tempat. Di tempat bekerja juga, di pemerintahan juga. Pekerjaan-pekerjaan kita itu berubah sangat signifikan, tapi orang tidak menyadari. Saya kesulitan membuat formasi-formasi yang bisa relevan untuk masa depan. Karena banyak sekali formasi yang sekarang ini, saya berpikir ini sudah tidak diperlukan lagi untuk masa depan. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita banyak yang sebetulnya akan hilang secara 10-20 tahun ke depan. Jadi banyak ahli mengatakan 70% pekerjaan yang sekarang ada, profesi yang sekarang ada ini akan hilang. Yang berarti bahwa akan ada 70% profesi baru. Nah, kira-kira apa yang hilang? Yang sudah hilang dan sudah pasti hilang adalah biro perjalanan. Itu tidak ada lagi biro perjalanan. Kalau dulu Anda butuh perjalanan untuk liburan, sekarang hanya dengan menggunakan aplikasi Anda sudah bisa mendesain perjalanan sendiri. Kasir ini akan hilang. Anak-anak milenial sudah membayar dengan GoPay, dengan OVO, dengan mobile banking. Jadi kasir mungkin akan hilang. Teller bank di depan, teller bank yang melayani customer itu juga akan hilang. Bank BCA itu yang datang ke bank BCA tinggal 20%, 80% tidak pernah hadir lagi. Jadi bank BCA akan berubah menjadi digital bank. Dia Royal Bank, anak perusahaannya akan dirubah menjadi BCA digital, kemudian itu yang akan besar. Bank BCA yang sekarang itu akan hilang. Jadi BCA akan beralih ke sana. Dan ini diikuti oleh semua bank. Kira-kira pustakawan itu dibutuhkan atau tidak? Karena semua orang bisa googling. Kenapa saya harus merasa perlu datang ke perpustakaan kalau saya bisa Google? Dan semua googling ada. Mau masuk ke university library mana bisa juga. Nah, apa ada profesi penterjemah dengan Google Translate, dengan Microsoft Translate? Tidak ada lagi. Semua bahasa dia bisa. Nah, ini karena ini forum pendidikan, apakah guru dan dosen diperlukan dalam 10 tahun ke depan? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sama-sama. Karena Harvard dan MIT sudah membuat MOOC, Massive Open Online Course. Bahan-bahannya dimasukkan sehingga orang bisa belajar secara mandiri, e-learning, dan tidak perlu datang ke kampus. Mereka tidak perlu gelar juga. Mereka hanya boleh mengambil spesialisasi profesionalitas. Jadi masa depan mungkin gelar tidak diperlukan lagi. Indonesia ini tinggal satu-satunya negara yang mensyaratkan latar belakang pendidikan untuk masuk CPNS. Negara lain tidak. Nah, itu yang saya mencoba untuk kenapa sih kita masih butuh latar belakang pendidikan, seharusnya kan tidak. Nah, tapi memang mainstreamnya tidak berpikiran seperti itu. Tempat bekerja juga berubah. Kita sudah mulai biasa dengan WFH. Di BKN sendiri WFH-nya masih seperti pada saat COVID. Saya tidak ingin mereka kemudian tiba-tiba masuk kantor seperti biasa lagi. Karena dengan masuk kantor seperti biasa, inovasinya akan berkurang lagi gitu. Tetap yang bisa WFH, tetap WFH, aplikasi harus dibangun. Nah, ke depan mungkin kita WFA, working from anywhere. Jadi konsepsi tempat bekerja, kantor, itu menjadi hilang. Dan dengan WFA ini, kemudian muncul pertanyaan, kalau seperti itu, apakah
PNS itu pekerjaan full time atau part time. Nah, ini radikal nih konsepnya. Tapi itu perlu kita diskusikan. Pekerjaannya pun berubah, cara-cara bekerja kita berubah, proses bisnis berubah. Kalau tadinya sendiri bisa, sekarang tidak mungkin lagi. Dengan aplikasi, kolaborasi harus terjadi. Gitu. Banyak kementerian sudah menggunakan Bittrex 24. Itu adalah aplikasi untuk berkolaborasi dalam bekerja. Itu satu knowledge management system yang bisa dipakai karena itu open source. Nah, ini kita melihat digital world itu seperti ini bentuknya. Dia tidak punya hierarki. Birokrasi kita seperti ini. Bisakah rational hierarchy dari Max Weber yang tahun 1910-an itu kemudian mengakomodasi perkembangan luar biasa teknologi dengan sistem networking seperti ini? Atau birokrasinya juga harus mengikuti sistem digital networking seperti ini? Nah, jawabannya adalah birokrasinya perlu mengikuti digital networking seperti ini. Tapi kalau langsung lompat menjadi digital, ini kita tidak punya knowledge sama sekali. Jadi kita harus melakukannya tahapan demi tahapan. Tahapan pertamanya apa? Tahapan pertamanya kita kurangi eselonisasi hierarki ini sehingga kita mencoba mendekati digital itu. Jadi penyederhanaan birokrasi ini baru langkah awal, bukan akhir dari suatu proses reformasi birokrasi. Nah, kita lihat kalau harus seperti ini, kita mabok sendiri. Kita tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan untuk membuat organisasi kita seperti ini. Tapi mungkin dalam suatu network ini ada clusteringnya. Nah, kita coba cluster. Sehingga nanti bentuknya seperti cluster seperti ini. Nah, ini tidak melarang yang di bawah ini tidak bisa ke atas, bisa saja gitu. Saya sudah hampir 4 tahun ini tidak pernah mengadakan rapat pimpinan. Kenapa? Karena rapat pimpinannya selesai di WhatsApp. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan staf-staf di bawah bisa langsung memberikan informasi kepada saya langsung. Dengan WhatsApp saya, dengan Messenger, dengan Signal, dengan Telegram, apapun yang mereka miliki. Nah, ini adalah langkah awal dari struktur organisasi untuk mencoba mendekati digital network. Nah, dengan adanya teknologi yang berkembang itu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan lebih kompleks. Syaratnya, teknologinya kita gunakan, dan ada kolaborasi. Hierarki jadi terganggu, karena kita tidak bisa menunggu laporan dari bawah dulu. Laporan itu bisa langsung atas. Kalau kita menggunakan pendekatan decision management information system, kita bisa gunakan pendekatan itu yang akan bisa mengatasi masalah pendeknya hierarki. Nah, ini tren normal baru di pekerjaan. Ada peningkatan volume dan konektivitas data kerja. Jadi orang-orang yang produktif sekarang ini merasa bahwa dia terbebani dengan pekerjaan yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang tidak produktif kemudian kehilangan pekerjaannya. Gitu. Hitungan kasar saya, 20% dari PNS kita mengeluh beban pekerjaannya menjadi berat. Artinya, ada 20% ASN kita yang tidak bekerja sebetulnya. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dalam konteks normal itu. Nah, kemudian juga kemampuan analisa. Kita berbicara mengenai big data. Tapi siapa yang mengerti mengenai analisa big data itu? Tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Jadi big data analysis dan proses-proses transaksi dan interaksi digital perlu kita kuasai. Nah, ini adalah skill umum yang diperlukan dalam new normal bagi ASN. Jadi dia perlu literasi dalam masalah IT, media, visual, multicultural, teknologi, literasi, itu dia perlukan. Kemudian kemampuan-kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah yang kompleks. Learning and innovation skills-nya juga perlu bagus. Life and career skills-nya ini juga masih tetap diperlukan. Bagaimana melakukan
menjalankan leadership, ethical moral values-nya juga akan berubah ini dengan adanya millennial disruption tadi. Productivity dan accountability-nya juga akan berbeda karena hitungannya sekarang berdasarkan hitungan digital public services dan komunikasi yang efektif. Teamwork itu mutlak, tidak bisa bekerja sendiri. Tadi Prof. Agus sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa dalam silo mentalities, harus teamwork. Nah, ini kompetensi yang kita perlukan di depan. Saya mungkin akan skip saja. Dari sisi perspektif manajemen ASN, ini semuanya kita lakukan perubahan-perubahan secara mendasar. Mungkin di sini. Nah, desain kelembagaan ini pasti akan berubah. Kita perlu menghitung ulang anjab ABK, penetapan kebutuhan ASN, bagaimana pangkat dan jabatan itu akan berubah semua. Kita tinggal tunggu PP-nya, nanti akan berubah semua. Kita sudah melihat sendiri seleksi CPNS dengan menggunakan computer assisted test. Itu breakthrough. Saya mendapat 2 penghargaan dunia karena sistem itu, dan diundang ke banyak sekali negara untuk menyampaikan itu. Dan mereka bukan menggunakannya untuk CPNS, mereka menggunakannya untuk masalah-masalah public service yang berbeda. Jadi semuanya akan berubah. Sistem-sistemnya akan berubah secara fundamental. Nah, ini mungkin saya lewati saja. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita perlu lihat. Untuk orangnya, kita perlu menegakkan sistem berbasis merit. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Aparatur Sipil Negara untuk. Ini ceritanya satu sesi mata kuliah sendiri di masing-masing kotak. Untuk manajemen ASN, ini perlu berbasis human capital. Human capital ini kejam. Kalau kita tidak perform, ya out gitu. Nah, orang Indonesia masih belum bisa setegas itu. Tapi ini perlu diperlukan karena kalau tidak kita akan mendapatkan beban orang-orang yang tidak produktif dalam pemerintahan. Dan proses bisnisnya akan menjadi digital government, budaya kerjanya juga lebih kepada democratic public service orientation. Nah, ini yang terakhir, ini mungkin juga keahliannya Prof. Jasman mengenai talent management. Ini kalau kita ikut assessment center, kita akan dinilai berdasarkan 9 grid box. Kita akan masuk salah satu. Ini mungkin kalau 9 grid box terlalu susah, saya akan pakai 4 grid box saja. Kalau skills Anda tinggi dan motivasi Anda tinggi, Anda termasuk star. Kalau motivasinya tinggi tapi skills-nya belum terasah, masih rendah, Anda akan masuk golongan trainee. Kalau skill-nya tinggi tapi motivasinya rendah, Anda akan menjadi workhorse. Workhorse ini dia sebetulnya highly skillful, tapi dia harus dipecut supaya mau bekerja. Kalau dua-duanya tidak punya, Anda termasuk deadwood. Orang deadwood ini kinerjanya buruk, tidak bersemangat, yang kerok, tidak pernah bersyukur, menyalahkan orang lain, mengeluh. Ini kerjaan-kerjaan deadwood. Di kantor banyak seperti itu. Nah, kita berharap kita masuk star. Tapi sebetulnya, kalau dari data, berapa sih yang star jumlahnya? Berapa yang deadwood di dalam pemerintahan, di PNS itu? Nah, ini data Assessment Center BKN. Jadi yang deadwood itu banyak, hampir 35%. Yang star 11,52%. Sisanya ada di antara mereka. Nah, PR-nya adalah bagaimana mengubah yang di tengah-tengah itu menjadi star. Karena kalau yang deadwood ini agak susah. Dan kita punya banyak sekali yang deadwood ini. Tenaga teknis administrasi, mantan tenaga honorer, itu kompetensinya di bawah sini. Jadi akan sangat sulit dikembangkan. Nah, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para peserta webinar pada hari ini, dan kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bima atas materi yang telah disampaikan kepada kita. Nah, di sini kita masih menunggu untuk Pak Safrizal.
Pak Dr. Safrizal sebagai pemateri ketiga pada hari ini. Namun beliau, sebagaimana disampaikan Pak Fadil tadi, saat ini masih di kantor kementerian, sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita mungkin masuk kepada sesi tanya jawab terlebih dahulu seperti itu, karena posisi Pak Bima hanya sampai pukul 12 bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sini sudah banyak peserta yang mengajukan pertanyaan, dan di sini kami lihat dari sistem yang pertama kali mengajukan pertanyaan yaitu atas nama Pak Yunus Bidin. Nah, kepada Pak Yunus Bidin terlebih dahulu kami berikan waktu untuk bertanya. Mohon kemudian pertanyaannya singkat, jelas, dan langsung ditujunya kepada siapa, apakah kepada Pak Dr. Bima ataupun kepada Pak Prof. Pramusinto. Silakan Pak Yunus. Bisa berpartisipasi dalam seminar pada hari ini. Pak Yunus. Pertama sekali, bisa dengar suara saya? Belum, jauh. Bisa dengar? Halo Pak Yunus Bidin. Halo? Bisa dengar? Terlalu kecil suaranya Pak, kita tidak dapat menangkap di sini Pak. Halo, bisa dengar? Tidak Pak, ini sangat kecil suaranya Pak Yunus. Saya Pak Nodi terdengar nih, suara Pak Nodi terdengar. Suara Bapak di kami tidak bisa dengar Pak, terlalu kecil suara Pak Yunus. Saya suara Pak Nodi terdengar besar Pak di sini Pak. Kalau mungkin Pak Yunus menggunakan headset, bisa dibuka headsetnya terlebih dahulu Pak. Sudah Pak Nodi? Gimana? Sudah? Pak Yunus, sangat kecil sekali suara Bapak, tidak tertangkap secara jelas kepada kami Pak Yunus. Halo Pak Nodi? Halo? Halo Pak Yunus. Dengar suaranya? Halo? Terdengar? Halo Pak Nodi? Ya sekali, nah sudah mulai. Halo? Ya, bisa. Dengar Pak Nodi ya? Dengar ya? Iya, dengar Pak. bisa kami dengar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nodi selaku moderator pada seminar pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati Bapak narasumber, spesial sekali kepada Bapak Rektor, Prof. Jasmanji Ma'ruf, SIMBA, kemudian Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teguh Umar, kemudian narasumber yang lain, Pak Bima selaku Kepala BKN, kemudian Pak Agus selaku Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang pertama sekali saya ingin mengajukan pertanyaan sekaligus usul dan saran kepada Pak Bima selaku Kepala BKN. Kalau bicara tentang reformasi, tentu kita bicara tentang sistem, Pak. Kalau bicara sistem, maka kalau kita kutip teori Friedman, maka sistem hukum itu ada 3 dimensinya, Pak. Yang pertama terkait dengan substansi atau materi hukumnya, Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan struktur hukumnya, Pak. Yang ketiga terkait dengan budaya hukumnya, Pak. Nah, saya sedikit kembali kepada perjuangan kawan-kawan, Pak, ketika Universitas Teguh Umar ini berstatus berbadan hukum swasta, Pak, pada waktu itu, Pak. Dan kami juga salah satu bagian yang ikut berkontribusi kenapa UTU pada hari ini bisa menjadi terus yang terbaik, Pak, kalau kita sejajarkan dengan PTNB yang lain, Pak. Kemudian, Pak, kami ingin sedikit penjelasan dari Bapak terkait dengan legal status kami, Pak, yang tergabung dalam forum dosen UTU dan Tendik, Pak.
yang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kami sudah dinyatakan lulus Pak pada seleksi Februari tahun 2019 Pak. Kemudian sampai dengan hari ini Pak, status kami belum bisa disebut berkepastian hukum Pak, dalam konteks kepastian hukum dalam konteks bahwa kami sampai dengan saat ini belum di SK-kan Pak sebagai aparatur sipil negara dalam konteks P3K Pak. Nah kemudian melalui forum yang sangat mulia ini kami berharap Bapak bisa memberikan sebuah sececah harapan kepada kami terkait dengan status kami ini Pak. Kalau kita kaitkan dengan konsep reformasi birokrasi yang digagas oleh pemerintahan Pak Joko Widodo Pak, yang Bapak juga bagian dari sektor itu yang diamanahkan sebagai kepala BKN Pak. Saya pikir itu saja Pak, menyingkat waktu, mungkin barangkali nanti kawan-kawan lain juga menyumbangkan saran dan pendapatnya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus Bidin. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang diajukan langsung kepada Dr. Bima. Saya singkat Pak untuk pertanyaan dari beliau itu berkaitan tadi masalah legal status daripada Forum Dosen UTU dan Tendik, di mana kemudian kalau kita mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu berarti di situ dikatakan ada PNS dan P3K. Nah, singkat daripada poin beliau tadi sudah tes atau lulus pada Februari 2019, namun kemudian untuk status daripada kelulusan P3K itu sampai sekarang belum mendapatkan hasil bagaimana kelanjutan daripada itu. Kira-kira begitu Pak.